Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Kata Nabi, seorang syahid itu, orang yang mati syahid, itu akan diampuni segala dosanya kecuali hutang. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini, ya, meskipun seseorang yang meninggal itu adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah kecuali dosa hutang, ya, kecuali dosa hutang. Makanya dosa hutang ini kan berkaitan dengan keridhaan manusia. Dosa hutang itu berkaitan dengan hak manusia, ya. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin saja Allah dengan rahmatnya akan mengampuni kita. Tapi kalau berkaitan dengan masalah hutang, ya, ini kan berkaitan dengan hak manusia. Yang ngutangin itu belum tentu ridho, ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak begitu, belum tentu ridho. Makanya kalau masalah hutang ini kita jangan sampailah, ya, bermudah-mudahan kalau punya hutang dan kita sudah mampu bayar, bayar segera. Bayar segera, ya. Dan jangan sampai kita membuka pintu pintu kerusakan dari hutang. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang yang minjem ke rentenir, membiasakan diri minjam ke rentenir, akhirnya merepotkan diri sendiri untuk memenuhi gaya hidup. Ya, kan kemarin Ana ada baca berita juga bahwasanya kekinian itu banyak sekali yang berhutang dan rupanya laporannya itu hutang itu dia beli sesuatu sebenarnya barangnya nggak penting-penting banget gitu loh. Barang yang dibeli itu nggak penting-penting banget. Ini menunjukkan bahwasanya hobi berhutang itu pasti akan merepotkan. Belum lagi bunganya, riba berarti kan. Nah, ini beda lagi, ya, masalah yang akan muncul, ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun dia seorang syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, wafat di jalan Allah, tapi kalau dia ninggalin hutang, dosa hutang nih nggak diampuni. Dosa hutang nggak diampuni. Kecuali mungkin yang ngutangin itu ikhlas itu, ya. Tapi kita kan tidak tahu. Tapi kita tidak tahu orang yang ngutangin itu ikhlas atau tidak. Kemudian dalam hadis lain yang dinukil oleh beliau, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Subhanallah, ماذا أنزل الله من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Maha suci Allah. Ancaman keras apakah yang Allah turunkan tentang hutang? Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Seandainya seseorang itu terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian terbunuh, lalu dihidupkan lagi. Kemudian terbunuh, sedangkan ia memiliki tanggungan hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya meskipun dia terbunuh berkali-kali di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian dihidupkan kembali, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dan itu semua mati di jalan Allah, itu tidak akan bisa membuatnya masuk ke dalam syurganya Allah sebelum hutangnya dilunasi. Maka orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah, tapi tidak dengan dosa hutang. Ini menunjukkan bahwasannya dosa hutang ini bukan dosa yang bisa dianggap remeh. Dosa hutang ini bukan dosa yang bisa dianggap main-main.